semua yang saya sayangi. Kelihatannya belum semangat ya. Kalau saya bilang milenial, kalian jawab untuk Indonesia ya. Milenial? Kurang semangat. Milenial? Oke, thank you semua ya. Oke, di sini sebelum saya memulai semua, mungkin durasi tidak terlalu lama untuk topik saya hari ini. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri. Saya dengan Ibu Feni Ramayulita, saya founder Kaya Cafe. Ini satu perusahaan yang saya miliki. Untuk rekan-rekan yang adik-adik yang sudah pernah membuat acara di Kaya Cafe bisa memanggil saya Bunda atau Ibu. Oke, di sini saya mungkin sedikit ingin membagi riwayat hidup tentang saya. Di sini saya akan berbicara untuk milenial di masa kini untuk negeri ini. Bagaimana seorang milenial akan mempunyai arti untuk bangsa dan negara kita. Kita hidup berawal dari sebuah mimpi. Karena hidup tanpa mimpi seperti hidup tanpa tujuan. Hidup itu adalah bagian dari seperti cita-cita kita. Ini berawal dari waktu saya SMA untuk usia-usia kalian semua. Ketika saya waktu SMA, itu mungkin sekitar saya kelas 2 SMA, orang tua saya tanya, dan guru saya tanya, Feni, kamu mau menjadi apa? Apa sih cita-cita kamu? Saat itu mereka jawab, cita-cita ingin menjadi dokter, atau ingin menjadi pilot, atau ingin menjadi lainnya. Kalau saya simpel jawabnya, saya bilang, saya ingin jadi businesswoman. Gitu kan? Itu suatu topik yang berbeda, itu sebuah jalur yang berbeda. Orang tua saya nanya, bagaimana kamu mampu? Itu di sebuah hal yang berbeda antara hukum dan antara bisnis, antara hukum dan antara ekonomi. Itu sebuah hal yang berbeda. Apa kamu sanggup? Ingat pertanyaan itu. Pasti orang tua akan memberikan pertanyaan itu. Apa kamu sanggup? Ketika anak muda mempunyai mimpi, yang kedua, anak muda harus mempunyai rasa percaya diri. Kalian harus percaya dengan apa kemampuan kalian, dengan apa yang ada dalam diri kalian. Kalian harus percaya diri. Di sini percaya diri itu bermakna luas. Sebuah kesuksesan tidak ada hubungannya dengan background keluarga, tidak ada hubungannya dengan background orang tua. Mohon maaf ya, meskipun mungkin ada di sini orang tuanya yang mungkin mohon maaf sekali, yang mungkin kehidupan ekonominya tidak begitu bagus, atau orang tuanya ada yang divorce, itu tidak menghalangi untuk kalian tidak menjadi sukses. Percaya sama saya. Jadi kalian harus percaya diri. Pertama, mimpi. Kalian harus punya mimpi. Mimpi itu bukan hal yang gila kok. Misalnya ada teman kalian bilang, saya pengen menjadi seorang ini. Terus teman kalian bilang, lo gila kali, lo mana bisa. Orang tua lo kan gak mampu. Ada mungkin sebagian yang menjatuhkan image kalian seperti itu. I don't care dengan itu semua. Karena mimpi itu milik kamu. Yang menentukan langkah dan hidup kamu itu adalah kamu. Jadi orang tua divorce atau mohon maaf keluarga yang mungkin kurang mampu, itu tidak menghalangi cita-cita kalian. Ingat, ketika kalian percaya diri, ketika kalian yakin dengan diri kalian bisa, insya Allah semua ada jalan. Saya selalu mendengar ada perkataan gini, anak divorce itu anak broken home yang gak mungkin sukses. Siapa bilang? Biarkan orang tua itu mempunyai koridornya sendiri, bertanggung jawab dengan kehidupannya sendiri di dunia dan di akhirat. Kalian pun lahir dunia, ada tujuan Tuhan untuk kalian. Jadi kalian jangan merasa saya nggak bisa menjadi orang sukses karena orang tua saya A, atau karena ekonomi keluarga saya A. Jangan berpikiran seperti itu. Tidak ada pilihan di mata Tuhan siapa orang tua kita untuk sukses, tidak ada. Jadi tidak ada ukuran. Jadi pertama adalah mimpi, kedua percaya diri. Ketika kalian sudah menjalani dua itu, kembali ke cerita saya. Saya lulus SMA,
saya kuliah ambil jurusan hukum. Saya tetap dengan mimpi saya ingin kuliah di kuliah hukum. Saya tetap jalanin itu, walaupun saya ingin menjadi businesswoman. Startnya saya bilang tadi, punyalah mimpi agar kamu bisa menata. Kamu harus melangkah kemana dulu hingga tercapai cita-cita kamu ke depan. Lulus SMA saya ngambil kuliah hukum perdata ekonomi atau hukum bisnis. Pada saat itu adalah jurusan yang paling tersusah, hukum perdata ekonomi, dengan dosen yang killer, dengan tugas-tugasnya. Pokoknya untuk kuliah di situ saya dianggap kamu terlalu idealis. Saat itu saya ditentang seperti itu. Akhirnya alhamdulillah saya dapat lulus dengan nilai yang bagus di kuliah hukum saya ngambil jurusan perdata ekonomi. Setelah saya lulus di perdata ekonomi, saya challenge diri saya. Challenge-lah diri kamu untuk hal yang positif. Untuk menambah ilmu kamu jangan pernah takut untuk memulai dari nol, dan jangan pernah takut untuk bilang saya bodoh. Saya selalu bilang ke teman saya, ketika saya mau mulai dunia baru, saya nggak pernah malu. Saya bilang ke teman saya bodoh. Tolong ajari saya. Karena kunci selanjutnya adalah kamu harus sadar dengan kekurangan kamu. Kekurangan kamu apa? Kita harus sadar nih, kekurangan saya di sini. Bukan kamu bikin kekurangan kamu itu menjadi sebuah kamuflase. Jangan, itu tidak boleh. Itu membohongi diri kamu sendiri dan bahaya untuk kamu. Kamu sadar kekurangan kamu di mana? Seperti saya lulusan hukum, pekerjaan hukum kan tidak ada hitung-hitungan debit kredit, ya kan? Tidak ada analisa keuangan, tidak ada persoalan matematika. Di hukum itu jauh dari kehidupan matematika. Nah, saya sadar itu adalah kekurangan saya. Lalu dengan apa? Saya sekolah lagi karena untuk bekerja di bidang pasar modal, untuk mempunyai tanggung jawab di bidang pasar modal, saya harus mempunyai license yang diberikan oleh OJK, yang dimana license itu jika kita ingin bekerja bertanggung jawab di bidang pasar modal, kita harus memerlukan itu. Tidak peduli kita lulusan S1, S2, S3 atau apapun, jika kita tidak punya license untuk izin kita bekerja, kita tidak bisa bekerja di dunia pasar modal. Saat itu saya sadar nih, saya di dunia hukum, saya sekolah lagi di bidang analisa. Itu dia tadi, saya ingin mencapai cita-cita saya menjadi seorang businesswoman, tapi tetap di jalur hukum. Challenge-lah diri kalian selama kalian muda, challenge-lah diri kalian selama kalian masih kreatif semuanya. Challenge diri kalian, jangan pernah takut mencoba untuk hal yang positif. Itu pesan saya. Jangan pernah takut mencoba untuk hal yang baik. Perbanyaklah ilmu, perbanyaklah talenta, karena pada endingnya kita tidak pernah tahu apa endingnya. Tapi setidaknya sebagai anak-anak muda, sebagai manusia, kita berusaha. Lalu saya sekolah lagi. Saya sadar nih, saya kurang nih di bidang menganalisa keuangan. Saya belajar setiap hari. Dan ketiga, setelah mimpi, percaya diri, tekun. Ketika kalian sudah di titik itu, kalian tekun mempelajarinya. Saya sadar saya bodoh. Kalian harus menyadari, jangan sombong. Kuncinya, ketika kita ingin maju, jangan pernah ada kata sombong untuk diri kalian ataupun berperilaku untuk pada orang lain. Saya tekunin, saya jalanin ini semua. Dari nol saya mulai di pasar modal. Dari saya tidak mengetahui apa itu menganalisa keuangan, apa itu menganalisa saham, saya tidak tahu, saya belajar. Dan pada akhirnya saya lulus. Saya punya sarjana hukum dan saya punya license itu. Akhirnya saya lulus. Ketika saya lulus, jujur saya tidak percaya. Orang tua saya yang buka surat dari OJK. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan. Itu adalah license. Jadi license itu seperti kalian ingin masuk universitas negeri. Jadi siapapun ikut yang kalian nggak kenal sebelah kalian itu siapa, itu saya ikut. Dan saya sadar nih, oh iya saya kekurangan. Akhirnya saya belajar, saya tekun diri saya tekunin diri saya. Akhirnya nilai tertinggi saya adalah analisa keuangan dan analisa saham. Itu tidak ada di jalur hukum saya saat itu. Saya surprise di situ, karena saya sadar saya bodoh. Saya harus mengakui kekurangan saya apa. Saya isi itu dengan kelebihan. Akhirnya saya lulus. Ketika saya lulus, saya dilamar oleh perusahaan. Saya kaget, 3 perusahaan melamar saya, bukan saya yang melamar.
pilihlah yang terbaik. Saya belajar lagi dari nol. Saya tekunin lagi. Saat itu teman-teman kantor saya datang, misalnya masuk kantor itu misalnya contoh jam 8. Mereka datang jam setengah 8. Saya datang jam setengah 7. Rumah paling jauh dan saya datang paling pagi. Untuk apa? Untuk saya belajar. Karena di pasar modal itu banyak saham-saham yang bertebaran di pasar modal dan semuanya itu menggunakan kode. Tidak ada tuh contoh saham Telkom. Telkom ditulis tidak ada. Telkom contohnya TLKM. Dan kita harus ada scam, ada sistemnya sendiri. Kita nggak bisa nulis Telkom, kita tulis tuh semua kode-kodenya. Saya bilang begini, bagaimana saya menghafalkan sebanyak saham Indonesia seperti ini? Bagaimana? Kamu bayangin, setiap menit, every time, setiap menit, setiap detik saya harus tahu bagaimana ekonomi dunia. Penting buat kalian banyak membaca. Even kalian jurusan apapun, bacalah seapa yang kalian bisa, berita yang setiap kalian lewat, kalian baca. Dan khususnya ketika kalian PDKT nih sama cewek atau PDKT sama cowok, kalian menjadi manusia yang berbeda. Karena kalian mempunyai sesuatu yang tidak dipunyai oleh orang di luar sana. Itu penting buat cewek, itu penting untuk menjadi manusia yang pintar, itu penting. Minimal kalian bisa memberikan pelajaran untuk anak-anak kalian kelak. Untuk para kaum laki-laki itu penting karena kalian calon pemimpin keluarga. Kembali ke dunia pasar modal. Di dunia pasar modal itu, mungkin saya sedikit baca ya karena udah lama sekali. Pasar modal itu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Efek ini di sini surat utang, saham, obligasi, itu semua tentang pasar modal. Nah, di mana kalian itu harus mengetahui, saya setiap menit, setiap detik harus mengetahui perkembangan ekonomi dunia. Saya harus tahu perkembangan ekonomi Amerika, saya harus tahu perkembangan ekonomi Eropa, saya harus tahu perkembangan ekonomi Indonesia, dan saya harus tahu apa akibat impactnya bila terjadi politik terhadap ekonomi di negara kita, apa akibatnya terhadap sosial dan budaya yang terjadi untuk ekonomi di negara kita. Semua itu berkaitan. Kejadian ekonomi dunia itu semua saling berkaitan dengan ekonomi, politik, dan budaya. Dan itu saya harus mempelajari itu semua. Itu kan nggak ada di jalur hukum saya. Di jalur hukum saya itu hanya perlindungan hukum terhadap investor. Tapi saya harus mempelajari itu semua. Itulah saya bilang, tekun, mimpi, percaya diri, tekun, keempat, konsisten. Kalian harus konsisten dengan pilihan kalian, tanggung jawab dengan pilihan kalian. Jangan mencela-mencelek. Nanti kalau kalian mencela-mencelek, kalian milih pasangan juga jadinya mencela-mencelek. Jadi tadinya Jono jadi Dini, kan nggak lucu kan, jadi mencela-mencelek kayak gitu kan. Jadi kalian harus konsisten dengan pilihan sekalian. Ketika kalian tekun, ketika itu kalian harus konsisten. Saya sadar saat itu, saya adalah orang yang di jalur yang berbeda yang ada di perusahaan itu. Yang di sekeliling saya tuh jalurnya memang kuliahnya sesuai dengan jalurnya, kalau saya berbeda. Kan tidak ada hubungannya kan saat itu kan kuliah saya, tapi karena saya sekolah lagi gitu kan. Nah di situ saya bagaimana harus mempelajari cara melihat saham dengan cara technical chart. Itu ada kapan kamu harus beli, kapan kamu harus jual, kapan kamu harus bertahan karena ini akan lebih tinggi lagi harganya, dan kapan kamu harus jual karena ini ada resiko yang akan tergerus. Itu kamu harus mengetahui untuk soal itu. Ada istilah dalam pasar modal itu resisten dan support. Kapan support itu adalah masa kapan kamu harus beli dan jual, itu ada semua di technical chart. Dan saya pelajari itu semua dengan tekun. Selama kalian muda, jangan pernah berhenti untuk kalian men-challenge diri kalian. Kalian tantang diri kalian untuk hal yang positif. Karena kalian akan tahu kelebihan kalian di mana, kekurangan kalian di mana.
Sebelum kalian mengenal orang lain, kalian harus kenal diri kalian sendiri. Itu kunci. Kalian harus tahu kekurangan. Saya kekurangannya apa? Ketika kalian sudah konsisten di sini, yang kelima, mental yang kuat. Sudah punya mimpi, sudah kalian tekun, sudah kalian konsisten, percaya diri, dan kalian harus punya mental yang kuat. Disinilah ujian dari 4 itu semua terjadi di mental. Semakin pohon tinggi, itu semakin kencang anginnya. Disinilah mental kalian yang akan diuji. Segala percaya diri kalian diuji. Segala ketekunan kalian diuji. Segala mimpi kalian diuji. Dan di sini kalian dibutuhkan mental kuat. Jangan terpengaruh dengan omongan-omongan apapun orang-orang untuk menjatuhkan mimpi kalian. Jangan terpengaruh oleh pergaulan, karena perjalanan kalian masih panjang untuk diri kalian, untuk keluarga, dan untuk negara. Jangan terpengaruh. Ada antara omongan seperti ini pasti. Gak usah jauh-jauh di lingkungan saya dulu. Saya ambil contoh teman saya. Dia orang-orang yang sangat tidak punya. Ini saya ngambil contoh. Saya suka sama dia dalam arti kata perjalanan hidupnya. Ketika dia sudah melewati yang tadi itu, poin-poin itu, dia diuji oleh mental. Karena dia lahir di dalam keadaan yang kurang mampu, dia hidup di tengah orang-orang yang jet set. Disitulah mental mereka diuji. Mereka dihina. Bagaimana caranya dia dijatuhkan mentalnya untuk mendapatkan posisi itu terjadi. Dan itu saya harap tidak terjadi kepada adik-adik semua. Ya, harus punya mental yang kuat ya. Jauhi narkoba. Jauhi hal-hal yang akan membunuh kalian dan membunuh orang tua kalian. Karena kesuksesan itu ada di kaki kalian dan ada di hati kalian, bukan di hati dan di kaki orang tua. Kalian mau jadi apa? Itu harus dari diri kalian. Ketika 5 poin di atas, mimpi, saya ulangi lagi, mimpi, percaya diri, tekun, konsisten, terus apa lagi? Mental kuat, iman. Iman bukan pilihan. Kenapa saya kok? Mungkin kalian nanya, ibu, kenapa ibu nggak masukkan itu dalam poin yang selanjutnya? Tidak, saya tidak masukkan itu dalam selanjutnya. Karena iman bukan pilihan. Iman adalah kewajiban. Tidak menjadi sebuah pilihan. Kalian wajib mempunyai iman. Itu adalah pondasi untuk kalian. Pondasi dari 5 poin itu adalah ranting. Seperti layaknya pohon, itu adalah ranting. Tapi pondasinya adalah iman. Tidak ada yang selain baik pada kalian, hanya Tuhan. Tempat kalian bercerita, tempat kalian mengadu, tempat kalian meminta. Imanlah kalian yang harus. Itu tidak membuat sebuah pilihan. Saya melewati tahap-tahap itu semua untuk menjadi saya duduk sekarang ini. Ini adalah salah satu perusahaan yang saya miliki. Ada perusahaan-perusahaan lain yang di Jakarta yang saya miliki. Cuman memang kalau kita bahas satu-satu nanti tidak selesai. Nah, mungkin nanti setelah acara ini, insya Allah saya akan, kalau ada ingin belajar pasar modal, saya akan bikin kelas buat kalian semua kalau kalian mau. Kalian bisa daftar di Rama, free. Saya nggak mau mengut bayaran untuk kalian semua. Di masa pandemi ini, kalian, saya sadar sekali untuk mencari uang pada zaman sekarang susah, iya kan? Untuk usaha, untuk nyewa tempat juga mahal, iya kan? Di pasar modal salah satunya adalah jalan untuk kalian mencoba untuk berstart, untuk menjadi jiwa entrepreneur. Bagaimana kalian mengelola modal kalian menjadi
Usaha yang dibutuhkan adalah bagaimana cara kalian untuk menganalisa kapan kalian harus bertindak, kapan kalian harus diam, kapan kalian harus berjuang. Itu harus dipunyai jiwa entrepreneur. Apapun karir kalian nanti ke depannya, entah kalian menjadi pekerjaan apapun, mohon maaf saya nggak bisa sebutkan. Baik, menurut saya jiwa entrepreneur tuh harus punya di hati kalian. Karena apa? Kita hidup tidak ada pernah tahu di situasi dan kondisi apapun. Tapi ketika kita hanya bergantung pada pekerjaan kita saat ini, kita tidak bisa berkreatif dengan untuk memutarkan uang kita nothing. Karena itu nanti saya akan buka kelas, saya akan belajar kasih ajaran untuk kalian. Bagaimana Bu Phoenix, saya punya uang 3 juta. Saya pengen dong uangnya bertelur. Bahasanya kan seperti itu. Bagaimana kok Bu Phoenix, Bunda kok uangnya bisa ada beranak lagi? Nanti saya ajar. Banyak saham-saham di Indonesia. Satu hal lagi yang perlu kalian tahu, saham itu bukan judi. Ada yang tahu alasannya? Ada yang tahu alasannya? Kenapa saya bilang saham itu bukan judi? Atau menurut kalian saham itu judi atau bukan? Kenapa? Ayo. Jawab dong. Judi juga dapat untung. Bisa rugi. Tapi nggak apa-apa, kamu berani, kamu hebat. Ya, apa jawabannya? Tenang aja Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Triwat Majaya dari SMA Negeri 3 Cibinong. Menurut saya saham itu nggak judi karena kita bisa melihat, bisa menganalisis data dari perusahaan itu buat jangka panjang. Jadi kita bisa tahu bahwa di saham itu akan turun atau akan naik. Kayak gitu sih. Kalau judi beda. Kalau judi kan kita nggak tahu apa itu bakal untung, apa itu bakal rugi. Jadi lebih ke gambling aja sih. Bukan? Kalian tuh pinter-pinter loh. Saya yakin yang datang ke sini adalah anak-anak yang punya tujuan dan visi kehidupan loh. Nggak mungkin kalian mau datang ke sini tanpa ada suatu niat. Oke, saya luruskan. Kenapa saham itu tidak judi? Perbedaannya seperti ini. Judi adalah ketika kita mengeluarkan uang, tidak ada bukti penyertaan. Kalian mengeluarkan uang 1 juta. Apa yang kalian dapatkan? Bukti penyertaan? Tidak ada. Judi, yang dikatakan judi adalah ketika kita mengeluarkan uang, itu tidak ada bukti penyertaan, itu adalah judi. Kalau saham, ketika kamu mengeluarkan uang, ada bukti penyertaan, yaitu berupa portofolio. Dan nama kalian pun akan tercatat di Bursa Efek sebagai pemilik saham. Contoh, kalian membeli saham Telkom, nama kalian tercatat di portofolio. Di Bursa Efek pun kalian tercatat. Ketika pada pembagian dividen, kalian pun dibagi selama belum terjual sahamnya. Satu. Kedua, ketika ada RUPS, kalian diundang. Disitulah saya ingin membuka mata anak-anak kaum milenial. Minimal kalian harus menjadi kebanggaan orang tua kalian. Minimal kalian punya arti untuk diri kalian. Bagaimana kalian bisa mengelola uang, itu adalah start awal untuk kalian sukses. Minimal kalian ada penjiwaan untuk tahu kapan kalian harus bertindak, kapan kalian harus mengambil keputusan, kapan kalian harus mengumpulkan uang. Itu jiwa itu yang harus dipunya di dalam diri kalian. Ketika kalian sudah menjadi seorang yang orang tua kalian inginkan, itu kalian melepas suatu beban di dalam diri mereka masing-masing. Itulah saya selalu bilang, challenge diri kalian, challenge diri kalian. Jangan pernah takut untuk men-challenge untuk hal-hal yang positif, untuk mengembangkan talenta kalian, untuk mengembangkan bakat kalian. Kalian harus berani untuk itu semua. Jadi tadi pertama apa? Mimpi,
percaya diri, tekun, konsisten, mental kuat, iman. Ya. Oke. Setelah saya di dunia pasar modal, saya merasa ilmu saya udah cukup untuk saya melanjutkan perjalanan saya selanjutnya. Saya ingin menjadi businesswoman. Udah nih hukum nih. Udah nih hukum kita selesaikan ya. Hukum kita selesaikan. Saya kuliah hukum udah, di pasar modal udah. Saya ingin menjadi businesswoman. Saya resign dari pekerjaan saya. Saya bangun perusahaan. Bukan kafe. Ada perusahaan lain yang saya bangun pertama kali. Sampai akhirnya saya setelah saya menjadi pengusaha, saya ngerasa saya sudah sedikit tercapai nih, ya Allah. Saya ingin menjadi businesswoman. Semua udah tahap-tahap udah saya lewati, ya Allah. Semua sudah, segala rintisan udah saya lewati, ya Allah. Lalu hati saya bertanya, apa yang saya bisa berbuat untuk negara saya? Setidaknya ada sebuah ilmu yang saya berikan untuk negara saya. Ketika saya meninggal nanti, ada hal yang mengalir tanpa saya sadar. Itu adalah sebuah kebaikan. Ketika kalian menjadi pengusaha, kalian ingin berdedikasi untuk negara, itu ada gerbongnya. Itu ada wadahnya, yaitu melalui partai. Di mana di Indonesia ini banyak partai-partai yang mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu partai-partainya. Itu adalah salah satu wadah, salah satu sarana, salah satu gerbong untuk kalian kalian memberikan inspirasi kepada negara. Saya ingin mempunyai arti untuk negara. Walaupun saya mungkin tidak mencapai menjadi presiden, setidaknya saya mempunyai arti dengan pekerjaan saya sebagai pengusaha, dengan segala karir yang sudah saya rintis, dengan segala ilmu yang sudah saya rintis. Saya ingin memberikan arti, Bu Feni, untuk negara saya. Dengan seperti apa, Bu Feni? Carilah wadahnya yang tepat. Masuklah kalian ke organisasi, masuklah kalian ke partai. Bukalah inspirasi kalian, sampaikan inspirasi kalian. Banyak tokoh-tokoh partai di Indonesia ini. Mungkin saya bisa ambil salah satunya tokoh nasional, Bapak nasional kita, Bapak Amin Rais. Mungkin kalian udah tahu dong Pak Amin Rais semua. Kenalkan Pak Amin Rais kan? Oke, alhamdulillah. Saya suka dengan beliau. Kenapa saya suka dengan beliau? Saya mempunyai kriteria untuk seorang pemimpin. Seorang pemimpin bagi saya adalah ketika orang tersebut, pemimpin tersebut sudah mencapai di titik terendah, titik tersakit, titik terbawah, dia bisa bangkit dan dia bisa bersinergi, dia mampu memberikan energi positif kepada rekan-rekan semuanya. Itulah pemimpin. Pemimpin mampu berdiri untuk sendiri, dan seorang pemimpin mampu memberi semangat untuk sekelilingnya. Itu adalah pemimpin. Karena itu saya bilang, salah satu tokoh nasional yang saya favoritin adalah Pak Amin Rais. Itu tokoh favorit saya. Saya simpel melihatnya. Beliau mantan ketua MPR. Mungkin beliau ada cerita lain tentang beliau. Saya simpel melihatnya. Ketika Pak Amin Rais di titik terbawah, di titik tersakiti, di titik yang dimana mungkin kita sebagai manusia tidak mampu, tapi beliau bisa bangkit kembali. Beliau membuka partai baru, itu namanya Partai Umat. Insya Allah yang mungkin deklarasi dalam waktu dekat, ya kita doakan semua ya. Yang mungkin beliau kita doakan untuk panjang umur dan akan bisa terus berdedikasi untuk negara kita. Beliau membuka partai baru yang rencananya itu namanya Partai Umat, yang deklarasinya mungkin dalam waktu dekat ini, insya Allah, Bismillah ya, mungkin semoga tidak ada halangan. Nah, salah satu tokoh nasional itu tersebut itu. ketika saya ditanya,
Bu Feni, banyak loh tokoh-tokoh yang lain ya, dan banyak yang punya kriteria yang baik loh Bu Feni. Kenapa memilih? Itulah jawabannya yang tadi saya bilang. Itu adalah saya nggak menyamakan. Saya punya yang saya kagumi seorang pemimpin gitulah, pemimpin Islam. Ada yang saya kagumin. Memang tidak ada bisa mencapai seperti Rasulullah. Tidak ada yang mampu dan tidak ada yang bisa. Tapi setidaknya ada satu tetes saja. Itu yang saya lihat. Oke, ini semua udah sedikit kasih perjalanan saya. Mungkin oh ada lagi. Kalian mungkin pernah dengar seorang pendiri, siapa yang tahu pendirinya WhatsApp? Jangan ada yang buka Google. Ada yang tahu siapa yang namanya pendirinya WhatsApp? WA. Yang betul kasih voucher. Iya. Siapa? Ayo coba. Nggak ada yang tahu ya? Oke. Pendiri WhatsApp itu namanya John Combe. Kamu tahu kenapa saya ngambil contoh beliau? Dia adalah orang yang terlahir sangat susah. Bagaimana dia harus menjadi tulang punggung keluarga. Ini contoh buat kalian ya. Dia hidup sendiri. Kalian punya cita-cita sendiri. Kalian lahir di dunia ini punya tujuan. Ada manfaat. Ada yang Tuhan kasih tugas untuk kalian. Nah itu harus dijemput. Rezeki, hidayah itu harus dijemput. Oke, ini mungkin akan ada saya sedikit tutup. Ada sedikit notes buat saya. Saya kemarin tuh ketika saya perjalanan sama bapak ya, sama suami saya ke Bandung, ada sedikit notes buat kalian yang mungkin bisa kalian save sebagai kenang-kenangan dari saya. Saya ada kata-kata yang saya suka seperti ini. Hidup itu bukan lamanya kalian hidup, tapi manfaat apa yang telah kalian berikan untuk hidup kalian. Hidup bukan lamanya kalian lama hidup di dunia, tapi manfaat apa yang sudah kalian berikan untuk dunia. Manfaat apa untuk kehidupan yang sudah kalian berikan. Jadi tidak penting, hidup itu bukan dilihat, oh hidupnya sekian, tidak. Tapi manfaat apa yang sudah kalian berikan untuk kehidupan. Oke? Sekian saya akhiri. Selamat siang, semoga ini bisa menjadi inspirasi buat kalian, menjadi semangat buat kalian semua. Nanti kalau misalnya ada yang mau ikut kelas pasar modal, belajar, bisa daftar sama Rama atau sama yang ada di sini. Yang kalian kenal siapa ya? Rama. Oke, ini ada sedikit pertanyaan ya. Oke. Itu yang paling bawah. Itu pertanyaannya. Ya, silakan kenalin dulu coba namanya siapa, dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizaldi Habis Fadilah dari SMKPG Radio Cibinong. Karakteristik yang harus dimiliki oleh anak muda itu kurang lebihnya ada 6. Yang pertama itu mimpi, yang kedua percaya diri, yang ketiga sadar akan kekurangan diri sendiri, yang keempatnya tekun, kelimanya konsisten. Salah. Yang pertama mimpi, yang kedua percaya diri, yang ketiga sadar kekurangan diri sendiri, yang keempat tekun, kelimanya konsisten, dan yang keenamnya benar-benar. Banyak sih. Pertama mimpi, yang kedua percaya diri, yang ketiga sadar akan kekurangan diri sendiri, terus juga tekun, konsisten, memiliki mental yang kuat, dan juga iman terhadap Tuhan yang Maha Esa. Amin.
Karena tadi mimpi itu seseorang yang tidak memiliki mimpi sama dengan tidak memiliki tujuan hidup. Dan yang kedua itu tentang percaya diri. Kita harus percaya diri dan sadar akan kekurangan diri sendiri sebagai evaluasi untuk kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Yang kedua itu tekun akan hal yang ingin kita pelajari agar kita bisa menjadi yang lebih baik lagi, dan tentunya kita juga mendapat ilmu yang baru. Dan yang konsisten itu kita tetap konsisten dengan apa yang lagi kita pelajari. Jadi jangan pernah kayak kegoyah dengan kumpul-kumpul sama teman-teman ataupun hal yang lain. Dan memiliki mental yang kuat itu kurang lebihnya kita tetap kuat dan mental yang kuat itu jadi kita walaupun kita lagi jatuh tapi kita tetap bangun lagi dan menjadi yang pribadi yang lebih baik lagi. Serta iman, kalau kita percaya bahwa iman itu adalah fondasi, sedangkan yang tadi itu tuh adalah ranting-ranting dari sebuah pepohonan, dan iman itu adalah fondasinya dari pohon itu. Lebihnya kayak gitu. Hebat deh. Siapa namanya yang ketemu saya sini? Reza. Selamat dong, tepuk tangan buat Rezaldi sekali lagi ya. Terima kasih Rezaldi ya. Udah berani loh, bener-bener berarti tadi Rezaldi ya. Oke. Nah ya pasti tadi udah pertanyaan pertama ya. Lanjut pertanyaan kedua Bud ya. Oke. Nih pertanyaan kedua, perhatiin baik ya. Pertanyaannya adalah, wadah apakah yang menjembatani anak muda untuk memberikan sumbangsinya terhadap negara Indonesia, serta partai politik apa yang akan berdiri dan siapa tokoh pendirinya? Benar ya Bud ya? Seperti itu. Coba tuh. Mau diulangin? Kurang jelas mungkin? Kita ulangin ya. Yang pertama nih ya, wadah. Tentang wadah. Pasti wadah. Wadah apa yang menjadi jembatan untuk anak muda untuk memberikan sumbangsinya terhadap negara Indonesia, serta partai politik apa yang akan berdiri dan siapa tokoh pendirinya? Tuh silakan, coba dilihat-lihat dulu, silakan. Gak apa-apa ya, langsung aja Mbak, berani berdiri, angkat tangan langsung maju ya. Yang berani jawab ya. Masih ada voucher senilai 50.000 yang pasti buat kalian yang mau jawab tadi kayak Rezaldi ya. Nanti bisa diambil ya Rezaldi ya, di kasir ya, silakan, bisa digunakan pokoknya untuk hari ini langsung ya. Ya, siapa yang berani? Itu yang baju putih mungkin tadi udah cengar-cengir aja. Oh itu, kakak silakan, kakak yang berkerudung hitam ya, tepuk tangan dong buat kakaknya ya, silakan maju kakak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna, saya dari SMK PGRI 2 Cibinong. Tadi kan pertanyaannya Wadah yang menjembatani anak muda. ya, untuk wadah menjembatani anak muda untuk masukkan negara itu partai. Salah satunya partai ya Bu ya. Partai, dan pendiri partainya itu bernama Amin Rais, Bapak Amin Rais. Dan partai yang mau didirikannya itu atau mau dibentuk adalah namanya Partai Umat. Nama saya Rahma Alia. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi buat Rahma Alia ya. Dulu bukan, mau lihat kan? Oh, boleh. Oke, silakan, bisa dimata dulu ya. Oke, terima kasih Rama ya. Nanti bisa ke kasir ya untuk ambil vouchernya. Nah, pertanyaan terakhir nih ya sebelum nanti kita bisa sama Bunda Feni ke agenda selanjutnya. Pertanyaan terakhir nih, ini kayaknya pertanyaan yang benar-benar harusnya melekat ya, yang menjadi modal kita nanti pulang, apa yang ditangkap dari bahasa tadi Ibu Feni sendiri pada hari ini ya. Pertanyaan ketiga itu adalah pesan terakhir yang tadi disebutkan oleh Bu Feni sebelum menutup seminarnya Bu ya, Bunda ya. Apa itu pesannya, pesan intinya yang benar-benar melekit gitu ya, melekit itu benar-benar melekit tuh. Coba silakan, boleh gue pilih karena yang angkat tangan banyak, boleh gue pilih ya. Tadi udah cowok,
Tadi cewek lagi. Yang ketiga mungkin jangan bencong ya, jangan. Biar Rima jangan bencong ya. Oke, kita ngambil cewek lagi deh biar semangat ya cewek lagi. Yang kru di ujung, yang kerudung abu-abu boleh ya, silakan. Oke, silakan maju. Perkenalkan diri dulu namanya ya, boleh sama sekolah dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rizka Nazar dari SMA Negeri 1 Taman Sari. Jadi pesan dari Bunda tadi yang saya tangkap, hidup itu bukan lamanya kalian hidup di dunia, tapi manfaat apa yang kalian berikan untuk dunia. Foto dulu yang mau Fendi ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih buat Rere ya. Tepuk tangan sekali buat Rere ya. Ya, dari SMA Taman Sari ya Rere ya, bener ya. Ya, Taman Sari mana Cakus ya, bener. Oh jauh ya ke sini ya. Sama kayak saya dari Ciomas ya. Ya lumayan jauh dari Taman Sari Cakus ya. Oke. Oke, tuh yang pasti tadi ngulang lagi sebelum nutup Bunda Feni. Pesan terakhir tadi Bunda. Enggak berapa lama orang hidup. Jangan kau usah, maksudnya gini. Kalau aku tanggung boleh ngobrol dikit ya, boleh sebelum bisa. Yang kita tanggungkan dari sekarang mungkin kebanyakan orang pengen hidup segalanya serba ada dan punya, tapi dia nggak ngapa-ngapain gitu Bun ya, bener ya, hidup di dunia ya udah semau dia lah atau gimana deh, tapi ya itulah manusia ya Bun ya, ada kurang ada lebihnya ya. Nah jadi itu buat teman-teman yang pasti selalu diingetin, lakukanlah apapun itu, mungkin tambah dari pesan Bu Feni, lakukan apapun itu selagi itu positif, punya manfaat banyak buat orang lain Bun ya. Yang pasti kalian jangan takut suatu hari nanti bisa mendapatkan lebih yang pasti dari apa yang kalian lakukan, apa yang kalian beri manfaat buat orang lain. Lakukan itu, jangan takut, percaya diri, mudah tekun, lakukan terus, jangan pernah menyerah. Tepuk tangan buat kalian semua ya. Oke, silakan Bunda Feni mau ada yang tutup lagi sebelum bisa? Udah? Oke, silakan. Terima kasih untuk semuanya rekan-rekan ya. Ya Allah, saya senang banget. Alhamdulillah kalian menjawabnya dengan tepat sekali. Itu dia sekali lagi, saya tawarkan sekali lagi, jika kalian ada ingin sekolah, bukan sekolah ya, mohon maaf ya, mungkin ada penyuluhan untuk pasar modal atau untuk kita discuss soal kehidupan, atau kita ingin ya banyak hal-hal yang ingin kita bicarakan, kalian bisa hubungi Rama untuk atur untuk kelasnya, atau kita mau bikin acara seminar kembali untuk seminar untuk pasar modal, khusus untuk seminar pasar modal, insya Allah saya akan buat. Saya akan hadirkan technical chart-nya, saya hadirkan research-nya di sini untuk kalian belajar, biar kalian menjadi anak kebanggaan orang tua kalian, biar kalian punya tabungan bisa beranak, oke? Biar kalian bisa mandiri, biar kalian bisa membantu orang tua kalian, ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Milenial Untuk Indonesia. Terima kasih. Tepuk tangan lagi buat Ibu Feni ya. Terima kasih Ibu Feni Ramayurita.